warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Nurul Fikriya dengan NIM 0701231001, mahasiswi Prodi Ilmu Komputer semester 4 kelas Ilmu Komputer 1 yang saat ini akan menjelaskan tentang mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer, lebih tepatnya materi pemrosesan data, dengan dosen pengampu Ibu Sriani MKom. Saya harap teman-teman bisa memahami materi yang saya jelaskan dan diperhatikan secara saksama. Sebelum kita lanjut ke materi tentang pemrosesan data, ayo kita bahas mengenai Arsikom. Arsikom itu singkatan dari Arsitektur dan Organisasi Komputer. Arsikom adalah ilmu yang membahas tentang bagian dalam komputer dan cara kerjanya. Kalau komputer itu seperti tubuh manusia, artinya arsitektur itu adalah susunan organ tubuh manusia seperti otak, jantung, paru-paru, dan lain sebagainya. Lalu, organisasi itu seperti bagaimana organ-organ yang ada tadi itu bekerja sama. Misalnya, jantung itu memompa darah, lalu otak bertugas memberikan perintah. Jadi, Arsikom membantu kita memahami dalaman komputer seperti prosesor, otaknya, memori sebagai ingatannya, dan bagaimana semua itu saling terhubung agar komputer itu bisa bekerja dan memberikan output yang kita harapkan. Dalam materi pemrosesan data, kita akan belajar bahwa data seperti angka, huruf, itu bisa diolah menjadi suatu informasi. Tapi, siapa yang mengolahnya dan bagaimana caranya? Itu semua akan kita bahas di materi pemrosesan data ini pada mata kuliah Arsikom. Nah, apa sih tujuan dari pemrosesan data? Yang pertama itu mengambil program dan data, masukan atau input. Lalu yang kedua, menyimpan program dan data serta menyediakan untuk pemrosesan. Yang ketiga, menjalankan proses aritmatika dan logika pada data yang disimpan. Yang keempat, menyimpan hasil antara dan hasil akhir pengolahan. Dan yang kelima, mencetak atau menampilkan data output yang disimpan atau hasil dari pengolahan tadi. Selanjutnya, apa sih itu pengertian dari data? Data adalah representasi fakta atau instruksi yang bisa diolah oleh manusia ataupun mesin. Bentuknya bisa berupa angka, huruf, simbol, gambar, atau suara, ataupun informasi lain yang bisa dibaca atau diinterpretasi. Pemrosesan data di komputer adalah proses di mana mengubah simbol-simbol seperti angka, huruf menjadi bentuk yang lebih berguna, misalnya suatu informasi yang dibutuhkan oleh manusia. Dalam sistem komputer, pemrosesan data bergantung pada CPU (Central Processing Unit) sebagai otak komputer, memori, tempat penyimpanan data atau instruksi sementara, dan I/O device, perangkat input-output seperti keyboard, printer, laptop, dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang CPU nih. CPU itu kepanjangannya adalah Central Processing Unit, atau dalam kata lain otaknya dari suatu komputer. CPU adalah komponen utama dalam komputer yang bertugas memproses semua data dan perintah instruksi dari pengguna atau program. Bayangkan saja CPU ini seperti dapur utama dalam suatu restoran. Semua masakan itu bagaikan suatu data, diproses di sini di dapur sebelum disajikan ke pelanggan dalam bentuk hidangan. Nah, kalau di komputer disajikan dalam bentuk output atau informasi yang diinginkan oleh manusia itu sendiri. Nah, CPU itu terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama itu control unit atau CU, yang tugasnya itu mengatur, mengarahkan, dan mengontrol semua aktivitas dalam CPU komputer. Nah, fungsi dari CU itu sendiri seperti manajer di suatu dapur. Yang pertama ada mengambil instruksi dari RAM, yang kedua menerjemahkan instruksi tersebut menjadi langkah-langkah kerja, yang ketiga mengatur siapa yang mengerjakan apa, misalnya menyuruh alum untuk menghitung. Yang keempat, mengatur kapan data masuk dari keyboard atau mouse. Yang kelima, mengatur kapan hasil keluar, misalnya ditampilkan di layar sebagai output. Contohnya, jika program meminta penjumlahan, CU akan bilang ke ALU, "Hey, tolong jumlahkan angka ini dan itu."
Yang kedua itu ada Arithmetic Logic Unit atau ALU. Bagian CPU yang melakukan semua perhitungan matematis dan operasi logika. ALU seperti koki di dapur, yang tugasnya itu menangani operasi aritmatika, tambah, kurang, kali, bagi, dan lain sebagainya. Yang kedua, menjalankan suatu logika, membandingkan dua data, misalnya apakah A lebih besar daripada B, dan yang ketiga, apakah nilai ini sama atau tidak. Semua operasi ini dijalankan berdasarkan instruksi dari CU. ALU itu tidak bekerja sendiri, dia hanya mulai kerja kalau disuruh oleh CU atau control unit. Nah, yang ketiga itu ada memori, tempat di mana menyimpan sementara suatu data dan instruksi yang sedang diproses. Register adalah penyimpanan super cepat yang langsung berada di dalam CPU, bukan di RAM. Fungsinya seperti meja kerja suatu koki, di mana yang pertama menyimpan bahan-bahan sementara saat ingin dimasak, yaitu data. Yang kedua, menyimpan hasil sementara sebelum disajikan, yaitu hasil dari pengolahan data tersebut. Register ini juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama itu ada instruction register, yang tugasnya itu menyimpan instruksi yang sedang diproses. Yang kedua ada program counter, menunjukkan baris instruksi berikutnya. Yang ketiga itu ada akumulator, menyimpan hasil hitung dari ALU. Dan yang keempat itu ada MAR dan MDR, menangani alamat dan data yang diambil dari memori. Nah, jadi secara singkat, cara kerja CPU itu awalnya CU akan mengambil instruksi dari memori, lalu CU membaca nih dan menerjemahkan instruksi tersebut menjadi langkah-langkah kerja. Jika perlu dihitung, instruksi akan dikirimkan ke ALU. ALU melakukan proses, hasilnya disimpan di register. Lalu CU mengatur agar hasil bisa ditampilkan di output atau disimpan lagi ke memori sesuai dengan keinginan pengguna.